Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, seperti biasa di Rabu pagi minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, bertempat di lantai 2 ruang multimedia Pusdai Jawa Barat, ada pengajian Bilal yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Jalaluddin Asyatibi. Beliau membahas tentang Quran dan hadis yang menambah wawasan pengetahuan tentang Islam. Sangat bagus sekali, kita ikuti kegiatannya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Dzulhijjah kita tidak aktif ya, libur selama Dzulhijjah, baru mulai sekarang di sini mah. Supaya tidak terlalu kehilangan jejak bahasan kita, temanya ahamiyatus syahadatain, urgensi dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah hampir 1 tahun, mungkin belum tamat asyhadu an la ilaha illallah juga. Allahnya belum, sifatnya belum terbahas semuanya. Selayang pandang asyhadu, aku bersaksi dengan makrifat dan tasdik. Makrifat itu rukunnya, rukun makrifat, idrakun jazimun, penemuan yang pasti, bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun, tidak ada keraguan yang disaksikan tanpa ada keraguan. Itu muafiqun lil waqi'i, sesuai dengan kenyataan, tidak salah tembak, tidak salah keyakinan. Penemuan yang pasti, tidak ada keraguan. Non muslim juga semuanya mungkin tidak ada keraguan, tapi menurut pandangan Islam yang tidak diragukannya itu tidak sesuai dengan nyatanya. Kita harus yakin bahwa yang diyakini kita itu benar, bahwa Allah bersifat 20, bukan hanya 20, tidak terbatas. Hanya yang 20 ini menurut Imam Asy'ari mewakili kepada semuanya. Paling intinya difirmankan oleh Allah dalam satu surat yang pendek, anak TK juga pada hafal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu satu. Setiap firman Allah diawali dengan kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Itu pasti membahas tauhid, membahas akidah. Kalaupun ngebahas lain, syariah, akhlak yang lainnya, pasti nyangkut tauhid.
menurut para ulama mengandung makna yang harus banyak dibicarakan, dipelajari, didengar, itu diucapkan. Dan seperti yang digencarkan oleh Rasulullah, kebanyakannya 23 tahun Rasulullah menjadi Rasul itu 13 tahun membahas syahadat, membahas nyangkut tauhid, khususnya di Mekah. Yang 10 tahunnya lagi juga membahas tauhid, tapi yang 13 tahun itu dominannya tauhid. Dan kalau fikih akhlak bisa dipelajari tanpa diucapkan, seperti mungkin semua kita juga bisa sholat itu hampir tidak menghafalkan sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat terus dihafalkan begitu, tidak, tapi bergesekan aja. Bahkan saya tidak pernah belajar at-tahiyat gitu, hanya mendengarkan ayahanda mengajar santrinya bab at-tahiyat, hafal aja gitu. Terus akhlak juga dengan bergesekan aja. Kemudian kepada anak tidak pernah menyuruh anak perempuan, anak itu 7 kan, perempuan 5, yang 5 tidak didoktrin harus berjilbab, tidak, hanya bergaulnya bersama santri yang berjilbab, ikut aja gitu. Dan tidak berani keluar kamarnya tanpa dikerudung, padahal boleh aja gitu ya di rumah sendiri ya, karena itu namanya muayasyah ya, bergaulan, bergesekan. Tapi akidah mah tauhid harus diucapkan, itu rahasianya jadi cool itu, katakan itu. Nah, menanamkan akidah tauhid harus diucapkan, karena tidak bisa dilihat akidah untuk pekerjaan hati itu. Di situ wirid kebanyakannya nyangkut Allah, dan dari situ pula ulama berijtihad wirid dikeraskan supaya tertanam ya, ada dzikir jahar itu la ilaha illallah, supaya mengetuk, menghujam kepada hatinya la ilaha illallah. Kalau tidak mengandung tarbiyah, pendidikan, asal pokok wirid itu khufiyatan dunal jahri, tidak dikeraskan, hanya supaya menghujam kepada diri, bahasa kasar supaya ngageder ke dalam hati itu, menusuk ke bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan semua sifat yang dibahas dalam sifat 20 itu ngait semuanya kepada wahdaniyat, karena wahdaniyat itu wahdaniyat fiddat, itu qul huwallahu ahad, katakan Allah satu, Allah dat Allah ahad, mempunyai sifat wahdaniyat. Orang Islam disebut muslim, muslim orang yang Islam. Allah yang ahad mempunyai sifat wahdaniyat. Wahdaniyat itu fiddat, dalam datnya wahdaniyat. Allah
Allah ahad, satu, tidak menggabung kepada yang lain. Itu bidat. Allah satu yang sudah gencar mah dalam bahasa Indonesia jadi Maha Esa ya. Maha Esa, datnya selain Allah bukan Tuhan. Itu dengan tanpa anahris kepada yang lain untuk akidah kita. Ya, bahasa kasarnya sabar amat orang yang lain menyebut selain Allah Tuhan. Itu bukan hak kita, hak mereka. Kita keyakinannya harus menghujamkan dalam hati kita, selain Allah itu bukan Tuhan. Allah itu bukan Rabbul Muslimin, tapi Rabbul Alamin. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Semua manusia, agama apapun, Tuhannya Allah. Orang Kristen tahu Tuhannya Allah tanpa tambahan ya. Ya pengakuan mereka memang enggak Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, tapi menurut kita mah Allah. Dan satunya Allah, ahadnya Allah itu tidak terdiri dari unsur-unsur, tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak berkeping-keping. Jalaluddin As-Satibi ini satu, tapi satunya menggabung kepada 8 bersaudara yang sekarang tinggal 6. Kemudian satunya ini terdiri dari kepala, dari tangan, perut dan sebagainya. Allah satunya itu tidak terdiri dari unsur-unsur. Itu wahdaniyat fidzat namanya. Kemudian wahdaniyat fis sifat, Allah satu dalam sifatnya, dari masing-masing sifat, dari masing-masing nama Allah. Allah mendengar, udah mendengar saja. Mendengarnya tidak menggabung kepada cahaya, tidak menggabung kepada memandang, menghadap. Kalau kita mah bisa melihat, menggabungnya kepada matanya dipelototkannya, kalau dipejamkan tidak melihat gitu. Kemudian menggabungnya kepada cahaya, menggabungnya kepada menghadap, kalau membelakangnya mah tidak terlihat. Ini di belakang saya tidak tahu ada apa ya. Karena tidak memandang, tidak menghadap. Kalau tidak tahu sebelum nama, apakah masih ada di belakang itu dinding? Karena itu mah pengetahuan sebelumnya, berarti menggabung kepada tahu sebelumnya. Nah, Allah itu tahu, melihat, titik ya, itu ahadnya. Kalau kita mah agak tahu pisan, tahu banget, dan seterusnya. Nah, kita lihat aja tulisan di sini, halaman ke-14 ya. Nanti mah jadi satu buku, mungkin putaran kedua mah membahas kedua kalinya jadi buku gitu ya. Wala yujadu, tidak ada ilahun
satu Tuhan pun, ghairuhu, selain Allah. Jadi Tuhan itu hanya Allah. Tuhan siapapun, Tuhan semua alam. Alam itu apa selain Allah? Selain Allah, Tuhannya Allah. Komunis tidak punya Tuhan. Pengakuan mereka, kita harus meyakini Tuhan orang komunis itu Allah. Karena tidak mengakunya, disebut di dalam bahasa akidah mah mulhid, tidak bertuhan, atau buktinya anti Tuhan. Nu'minu, kita beriman billahi, kepada Allah. Wahidun, Allah itu wahid, satu. Muttasifun, yang mempunyai sifat, tersifati hakikiyan, dengan sebenarnya, bil wahdaniyati, dengan sifat wahdaniyat, keesaan. Fi sifatihi, dalam sifatnya. Sifatnya adanya Allah itu adanya hakiki. Adanya hakiki itu tidak ada permulaan, tidak ada akhir, dan tidak diadakan. Kalau selain Allah mah adanya diadakan oleh Allah. Ada permulaan dan ada akhir. Kecuali yang 8-nya yang tidak ada akhir itu. Dihafal kembali yang 8 itu. 1, ibu-ibu, yang ada permulaan tidak ada akhir, ada 8. 1, Nabi Adam ada permulaannya apa? Surga dan ahli surga. Neraka tidak ada ahli neraka mah. Ahli neraka mah ada akhirnya sebahagian. Ahli neraka orang muslim yang durhaka, di nerakanya tidak lama, paling lama 1000 tahun, paling cepat. Ada di dalam hadis, inna adna ahlin nari adaban la rajulun tahta qadamaihi jamratan yagli dimaguhu. Sungguh serendah-rendahnya ahli neraka itu adalah yang menginjak 2 bara di kakinya, mendidih sampai otaknya. Itu 1000 tahun. Yang tidak dengan rahmat Allah mah tidak diampuni. Ya, mungkin kita juga cocoknya paling itu segitu. Tanpa rahmat Allah mah, dengan rahmat Allah mah diampuni segala dosa, dimasukkan ke dalam surga. Jadi yang kekal, ada awalnya tidak ada akhir, disebut wujud aridi atau bako aridi. Bakonya, kekalnya, tidak hakiki, adanya tidak hakiki. Yang ada hakiki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau yang 8 itu surga, neraka, itu ada awal, ada awalnya, tidak ada akhirnya.
Di surga mah ahli surga juga kalau sudah masuk surga tidak bisa kemana-mana lagi, tidak bisa masuk neraka. Kalau masuk neraka mah ada kemungkinan bisa masuk surga. Ketiga apa? Hah? Al-Qalam. Ya yang ingatnya aja, tidak aja nyusun. Surga, neraka, kolam, aras, kursi, loh mahfud, ajabul insan. Satu lagi apa? Ruh. Ruh itu kekal. Ruh kita ketika dicabut ruhnya itu dikekalkan oleh Allah, tidak ada akhirnya. Yas'alunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Diambil oleh malaikat Ajrail, diserahkan kepada Allah. Oleh Allah di mana disimpannya itu urusan Allah, tidak ada yang tahu. Nah, selain itu termasuk ibu-ibu diingatkan itu bisa lupa aja. Cantik ibu juga tidak lama itu. Masih pakai kosmetik bagaimana, tidak akan lama, bisa pudar aja. Sekarang mah sudah menghilangkan, sudah jarang nyebut nengnya juga, sudah nenek sekarang mah. Kaya miskin tidak lama, sehat tidak lama, sakit tidak lama. Pokoknya selain yang 8 ada ujungnya, ada akhirnya. Di dunia ini tidak lama. Nih para gadis, para bujangan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik tidak lama neng, tidak lama. Allati la ahadun, tidak ada satupun lahu yang mempunyai awsafun sifat-sifat, yakni tidak ada satupun, satu itu satu manusia, satu malaikat, satupun selain Allah tidak mempunyai sifat-sifat ka'awsafillahi, seperti sifat-sifat Allah. Kita bisa melihat, tapi melihat kita dengan mata melihatnya tuh. Kalau Allah mah melihatnya dengan sifat basar, melihat dengan mata. Maka kalau matanya tidak bekerja, dikepejamkan, tidak bisa melihat. Kalau Allah mah dengan sifat basar, kalau sifat menempel kepada dat, jadi terus melihat. Kalau kita melihat dengan mata, yang dilihatnya harus besar. Kalau Allah melihat tidak ada besar, tidak kecil, terlihat oleh Allah. Mungkin bisikan hati kita tidak bisa dilihat ya, tapi terlihat oleh Allah. Innallaha alimum bidatis sudur. Allah mengetahuinya, mendengar, melihat kepada zat sudur, kepada hakikatnya hati. Hati bergerak, berbisik, itu terlihat, terdengar oleh Allah. Telinga kita tidak bisa mendengar kepada bisikan hati kita, tapi Allah Maha mendengar.
wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil bari wal bahri wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Indahu, kepunyaan Allah, mafatihul ghaib. Mafatihul ghaib itu kuncinya yang ghaib. Yang ghaib itu yang hanya Allah yang tahunya. Tapi manusia suka pura-pura tahu atau mengaku tahu. Ada 5 yang hanya diketahui oleh Allah. Tapi kepada yang 5 itu manusia suka pura-pura tahu atau kadang-kadang sok tahu. Apa yang 5 itu? Dilihat surat Luqman ayat terakhir. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguh hanya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat. Nah, manusia kadang-kadang sok tahu. Sok tahu sekian tahun meyakini padahal bisa terjadi kalau Allah menghendaki terjadi. Kiamat itu bermakna kehancuran. Nah, suka sok tahu manusia pasti hancur. Padahal belum, bisa saja tidak terjadi kehancuran itu. Ilmu saat, terus keduanya apa? Wa yunazzilul ghaisa, menurunkan hujan. Dulu mah disebutkannya ramalan cuaca ya. Itu sudah berubah, sekarang perakiraan cuaca ya, tidak ramalan cuaca. Tidak tahu pasti itu turun hujan berapa tetes per detiknya. Allah Maha mengetahui itu. Lebatnya berapa menit, berapa jam, Allah mengetahui. Dan berapa kubik satu detiknya seluruh dunia itu. Dilihat coba surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah yunazzilu wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah tahu pasti ma fil arham, apa yang ada dalam rahim. Kadang-kadang manusia sok tahu, mentang-mentang dokter ini ketika mau melahirkan anak kelima si Umi, kata dokter itu, nanti lahirnya jam 10 malam sudah. Pulang aja siap-siap untuk melahirkan. Jam 10 malam, mungkin besok sudah. Sudah besok 2 bulan lagi baru lahir. Itu yang tadinya mau nanti malam itu karena sudah 9 bulan, ternyata di dalam perutnya jadi 11 bulan. Itu Tita dulu ya, hamilnya udah 11 bulan. Tidak akan bisa sekarang mah karena sudah lahir. Kemudian kayak itu yang mobil alhamdulillah testimoni itu mah akan lahir itu. Kemudian
ke abi saya ditelepon oleh disebut aja ngaran namanya juga Pak Bebeng, namanya Pak Bebeng, panggilannya Bebeng. Itu aktivis Darut Tauhid, minta saran karena istrinya diputuskan oleh dokter itu, disuruh milih Pak Bebeng itu. Kata dokter, mau pilih mana? Kalau lahir anaknya, si ibunya bisa meninggal, atau sebaliknya, ibu selamat, anak bisa meninggal. Nanyakan ke abi harus milih apa, abi sampaikan kepada dokter, tidak akan memilih, tidak mau anak mati, ibu selamat, atau sebaliknya, tidak, minta dua-duanya. Tapi saya akan ridho, mana saja yang ditakdirkan oleh Allah meninggal, saya pasrah, gitu ngomongnya sih. Iya, ternyata Pak Bebeng lebih dulu meninggal. Sampai sekarang anaknya sudah kuliah, masih ada ibunya. Pak Bebengnya setahun yang lalu meninggalnya itu, datang ke rumah dulu sama si ibunya itu. Anak saya sekarang kuliah, dulunya kata si dokter itu, ya kalau itu memilihnya salah satunya dosa. Padahal wafatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Itu yalma fil arham tuh begitu. Hanya Allah. Kita tidak boleh karena indahu mafatihul ghaib, ya. Jadi sifat ilmu Allah itu begitu. La ya'lamuha illa huwa. Karena kepada yang hanya tahu Allah jangan mendahului kita itu. Kemudian berikutnya apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu godan. Manusia siapapun tidak tahu apa yang akan dilakukan besok. Jangan memastikan, jangan stres ya terjadi besok. Wah, kalau tidak jadi nikah besok gini ya, jangan dulu, pasrahkan deh ke Allah. Nah, suka sok tahu indahu mafatul ghaib, hanya Allah. Wa ma tadri nafsum madza wa bi ayyi ardin tamut, dan di mana mati itu. Kelima itunya, satu kiamat, kedua hujan, ketiga apa dalam rahim, apa yang akan terjadi besok, dan di mana akan wafat. Itu, nah, ada di dalam hadis masih dipertanyakan sahih dan dhaifnya. Kalaupun sahih, artinya itu jangan salah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, gitu kan. Siapa yang tahu dirinya maka dia pasti mengenal Allah. Nah, itu tafsirannya itu, man arafa ajza nafsihi, siapa yang mengenal kelemahan dirinya pasti akan mengenal kekuasaan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diri tidak kenal itu? Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal kelemahan diri. Kelemahan diri itu apa? Tidak tahu pasti apa yang terjadi besok itu. Manusia tidak tahu pasti apa yang terjadi. 5 hal tadi. Manusia itu lemah kepada 5 hal. Allah maha mengetahui, maha kuasa kepada yang 5 hal.
hanya ilmu Allah itu mafatul ghaib itu. Ajaza nafsihi faqad arafa rabbahu faqad arafa qudrata rabbihi, itu tafsirannya. Asal hadisnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, tafsirannya man arafa ajaza nafsihi faqad arafa qudrata rabbihi gitu. Ada mudhof yang dibuang menurut mudhofnya dibuang. Itu dari tafsiran surat Al-An'am ayat 59 ayat 60 dan surat Luqman ayat 31. Wa indahu mafatihul ghaib. Mafatihul ghaib itu apa? Itu surat Luqman ayat 31. Nah, di antara sifat Allah ayat 59 Al-An'am 59 wa indahu mafatihul ghaibi. Al-An'am Al-An 59 wa indahu mafatihul ghaibi. Nah, Luqman mah ayat 34, ayat terakhir. Ya. Itu mah tentang ya'lamu ma fil arham, ditakdirkan Allah nyangkut kepada anak sendiri gitu ya. Kemudian itu ditanya oleh santri. Iya, nilep etanana nyumput. Ini bahasanya tidak tahu pasti. Ya bisa saja tahu mengesan kebetulan sama gitu. Itu ramalan cuaca juga kadang-kadang jadi, kadang-kadang tidak. Sudah diramalkan akan turun hujan, ternyata turun hujannya itu hujan buatan. Dan hujan buatan juga tidak bisa membuat di sembarang tempat. Sudah ngagayot ke kana ditembak gitu. Kolam ya mendahului Allah mah, jadi bisa jadi musyrik, bahkan bukan hanya dosa. Mendahului. Nah, diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita ingin tidak hujan, doanya itu Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Atau yang pendeknya lebih pendek dari itu, lupa lagi, yang lebih pendek dari itu, Allahumma sayyiban nafi'an, hujan yang bermanfaat. Minta, karena dia kadang-kadang itu menerima WA
dari orang Karawang karena ingin supaya waktu hajatnya, waktu menikahkannya dia tidak hujan. Dicuriga supaya tidak hujan, supaya tamunya banyak dan banyak amplop gitu. Padahal Allah yang maha mengetahui, bisa-bisa dengan tidak hujan itu datang membahayakan itu. Justru dengan hujan tidak banyak tamu itu justru banyak datang kemanfaatan itu. Dan hanya Allah, hujan kan rahmat juga. Hujan itu diijabah doa waktu hujan besar itu. Dengan datangnya, dengan tidak ada tamunya, terus banyak berdoa, Allah mengabulkan, akan lebih bermanfaat. Jadi mau hujan mau terserah Allah, jangan diatur oleh kita. Ya, dari ajaran Rasulullah minta yang bermanfaat, minta hujan yang mendatangkan keberkahan, kemanfaatan. Itu mendahului Allah. Padahal latar di dalam sumada taksibu godan, apa yang terjadi besok dan datang hujan dan tidak hujannya, datang manfaat dan tidaknya, hanya Allah yang tahu. Jadi lebih baiknya minta yang manfaat, bukan minta tidak turun hujan sebenarnya. Fallahu, ya, kausafillahi subhanahu wa ta'ala. Fallahu, sebab Allah subhanahu wa ta'ala, la ahadun, tidak ada satupun, yushabihuhu, yang menyerupainya, fi awsafihi, dalam sifat-sifatnya. Wallahu, dan Allah, laisa lahu, tidak mempunyai sifatani, dua sifat, min nafsin nau'i, dari datnya satu macam, dari dirinya satu macam sifat itu. Ya, sudah disampaikan contohnya, kalau kita mah mempunyai sifat dari sifat masing-masing itu tidak satu macam. Seperti tahu kita mah tahu apabila itu ada apabilanya. Allah tidak mempunyai begitu. Tahu, udah aja tahu, tanpa catatan lagi tahunya itu. Kalau kita bisa melihat apabila, banyak apabilanya, jadi bisanya melihat kita itu banyak, hasilnya yang sedikit. Kalau Allah satu tapi hasilnya banyak, sekehendak Allah hasilnya itu. Yakni maksudnya anna lahu, bahwa Allah mempunyai ilman, ilmu, mempunyai sifat ilmu, tahu. Apakah tahu juga apabila tahu terus, apabila sembunyi juga tahu. Walahu, dan dia Allah mempunyai, punten dia salah pulpen, bukan iradatun, iradatan. Annalahu ilman walahu iradatan, wa annalahu iradatan gitu. Jadi mubtada muakhir inna, atau isim inna muakhir, mempunyai iradah, berkehendak. Allah berkehendak
Contohnya Allah berkehendak mengijabah doa, mengijabah doa itu sekalipun kita tidak berdoa, kalau Allah berkehendak memberi, karena sifat Allah fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Sifat iradahnya Allah di sini mengabulkan, memberi rezeki, memberi kesehatan sekalipun tidak berdoa. Jadi apa gunanya kita berdoa? Bergunanya untuk kita supaya punya pahala. Allah mah tidak butuh doa kita. Kalau Allah berkehendak memberi, memberi saja. Sekalipun kita tidak berdoa, banyak orang yang durhaka juga diberi oleh Allah. Dan banyak juga yang berdoa terus. Belum si Umi berdoa terus, minta supaya punya menantu, belum mau. Dan Allah tidak berkehendak. Jadi apa gunanya berdoa? Supaya dekat kepada Allah. Paling utamanya butuh kita. Jadi memohon itu kebutuhan kita. Sama Bayuri juga nggak doa terus. Padahal mudah saja. Aduh keren banget. Itu sifat Allah fa inni qarib. Qaribnya Allah, dekatnya Allah itu apa? Ujibu da'watad da', mengabulkan doa seseorang. Sifat Allah mengabulkan sekalipun tidak berdoa. Ada sifat makan tidak terikat dengan, tidak ada ketergantungan dengan apapun, tidak. Butuh kita itu mah usaha, kebutuhan kita mah butuh usaha menjadi ibadah. Paling utamanya ibadah, paling utama. Jadi ketika kita mau berdoa itu tancapkan di dalam hati kita untuk mendekat diri kepada Allah saja, untuk mendekatkan diri supaya saya ini dekat. Allah itu dekat terus kepada hambanya, sekalipun hambanya menjauh, tidak berdoa juga Allah maha dekat. Sifat qarib itu, fa inni qarib, pakai ini lagi, sungguh aku maha dekat. Dan sifat-sifat yang lainnya, maha mengetahui, memberi ilmu sekalipun tidak belajar, dia memberi ilmu. Allah kuasa. Jadi apa gunanya belajar? Itu untuk supaya kita dekat kepada Allah, supaya kita punya pahala belajar. Iradah Allah, mengiradah apapun, tidak ada ketergantungan kepada makhluk. Mempunyai sifat iradah. Jadi itu bahasa manusia, ada kebetulan. Tidak ada yang kebetulan, semuanya dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Walau kudratun, dia Allah mempunyai sifat kudrat, kuasa. Wahidatun, satu sifatnya itu. Yang satu itu takfi, cukup likulil mungkinati, kepada semua yang mungkin. Yang mungkin terjadi cukup itu dengan kekuasaan Allah, dengan satu. Pertanyaannya, apakah ada yang tidak mungkin bagi Allah? Ada yang tidak mungkin, yaitu Allah mempunyai anak. Karena sudah ditetapkan lam yalid wa lam yulad. Nah, jadi pertanyaannya salah apabila kan Allah itu mempunyai kudrah, kuasa, sifat kudrah, sifat iradah. Mungkinkah, berkuasakah Allah menciptakan anaknya? Itu mah mungkin, itu mah tidak mungkin.
karena sudah ditetapkan oleh Allah lam yalid wa lam yulad, bertentangan. Dan itu juga pertanyaan yang dijawab oleh kiai yang pintar, pertanyaan dari PKI dulu zaman tahun 66 ke sana, sebelum 66. Mungkinkah Allah, bisakah Allah, kan Allah itu sifat kudrah, kuasa, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang Allah sendiri tidak bisa menghancurkannya? Ya, saya akan jawab, tapi kamu harus menghadap ke barat dan harus menghadap ke timur cina. Baru akan saya jawab. Silakan dalam detik ini kamu menghadap ke barat dan sekaligus menghadap ke timur. Itu yang tidak mungkin, itu mah itu goer mungkinat. Nah, Allah kuasa itu likulil mungkinat, kepada yang mungkin. Yang gelas ini harus penuh, harus kosong, tidak mungkin itu. Wahakada, dan begitulah seterusnya. Wa itu dan seterusnya, dan gitu, dan sebagainya, wa-wa-watnya. Wallahu, dan Allah itu ahadun, satu, muttasifun, yang mempunyai sifat bil wahdaniyati, dengan sifat wahdaniyat, fi af'alihi, dalam pekerjaannya. Yakni la ahadun, tidak ada satupun, yastati'u, yang dapat, yang mampu, an yaf'ala, mengerjakan, kafi'lillahi, seperti pekerjaan Allah. Wa fi'lullahi, dan pekerjaan Allah itu huwa, adalah al-khalqu, menciptakan, minal adami, dari asalnya tidak ada. Allah menciptakan itu dari asalnya tidak ada. Bahasa menciptakan kalau dihubungkan kepada selain Allah, itu mah asalnya ada dulu ya. Seperti misalnya, tidak tahu pencipta pertama membuat pesawat itu siapa, negara mana? Nih adik-adik, di Indonesia itu mah. Pencipta pertama di dunia membuat pesawat siapa? Tidak tahu ya lah. Nah, kalau misalnya Amerika itu ada bahan bakunya, dulu dari besinya buatan Allah. Bahkan melihat papatong dulu, capung dulu ya. Itu jadi ada contoh dulu. Selain Allah mah menciptakannya itu ada contoh dulu. Kalau Allah mah dari asalnya tidak ada. Manusia dari tanah, firman Allah ya, mintin. Tapi tanahnya juga belum ada selain Allah mah ada permulaannya. Waqala Sayyid Qutb ya, Eski itu Sayyid Qutb, halaman 4004, fi ba'di, dalam sebahagian tafsir Al-Ikhlas. Tafsir surat Al-Ikhlasnya panjang, sebahagiannya aja diambil. Fahaqiqatullahi, maka hakikat Allah itu sabitatun, kokoh,
azaliyatun, tidak ada awalnya, la ta'tawiruha, tidak berubah, halun, dengan satu hal, ba'da halin, setelah satu hal. Dulu mah kita masing-masing ketika kecil mah berpakaian itu, bercelana, berbaju itu dipaksa oleh ibu kita ya, dipaksa, kemudian biasa, kemudian membutuhkan. Sekarang mah nikmat pakai baju itu berubah. Dan sebenarnya harus begitu. Kita kepada ibadah juga asal nama malas-malas, harus sampai nikmat ibadah ujungnya ibadah nikmat, asal nama dipaksa dulu ya. Seperti makan juga, mungkin beberapa hal kita masih terpaksa juga, seperti mengerjakan sunat-sunat. Kalau sholat mah sudah enak, tidak mau meninggalkan. Dan ini harus bersyukur kepada Allah, sudah enak gitu. Ibu-ibu menutup aurat sudah enak, tidak terlintas di benak mau telanjang besok mah, tidak ada. Asal nama dipaksa dulu. Nah itu mungkin yang harus dicontoh. Bahasa sufi, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlak seperti akhlak Allah. Akhlak Allah, jiwa, zat Allah itu, sifat Allah tidak berubah. Kita berubahnya harus mengikuti yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatuha, sifat Allah, al-kamalu al-mutlaqu, sempurna mutlak, fi jami'il ahwali, dalam segala hal, titik setir. Sifat Allah mutlak. Wal wiladatus, dan melahirkan itu, lahir dan dilahirkan, wiladah. Inbisakun, memancar, menyebar, anak, cucu, buyut, cicitnya. Terus setelah cicitnya apa? Cicit ke satu, cicit kedua, cicit ketiga, dan seterusnya. Itu inbisak namanya. Wamtidadun, dan memanjang. Apa namanya, kalau karet memanjang teh, melaal teh, bahasa ini nih, bahasa elastis. Itu imtidad. Wa wujudun zaidun, ada tambah, ba'da naqsin, setelah kurang, au adamin, atau setelah tidak ada. Huwa, yang begitu itu, Allahi, bagi Allah, muhalun, mustahil. Thumma, kemudian, tak tadi, membutuhkan, zaujiyatan, berpasangan, membutuhkan berpasangan. Takumu, yang tegak berdiri, alat tamasili, kepada perumpamaan yang ada tambah, ada kurang, berubah dari satu hal kepada hal yang lain. Itu
membutuhkan pasangan-pasangan dan membutuhkan perumpamaan atau patung-patung timsal. Wahadihi, dan ini kadalika juga muhalun, mustahil bagi Allah. Wa min sama, dan dari situ pula fa inna sifata ahadin, maka sungguh sifat ahad itu tatadammanu, berisi, mengandung makna nafiyal walidi, negatif kepada berayah. Dengan ahad itu menghilangkan berayah, wal waladi, dan anak, walam yakun lahu, dan tidak ada baginya kufuan, kufu tenang, walam yakul kufuan ahad, sekutu, persamaan. Yakni lam yujad lahu, tidak ada baginya mumasilun, yang menyamai, au mukafiun, atau yang mirip, sekupu. La, tidak ada fi haqiqatil wujudi, dalam hakikat wujud, wala fi haqiqatil fa'iliyah, fi haqiqatil fa'iliyati, dan tidak ada pula dalam hakikat pelaku atau subjek yang mengadakan dan dan mewujudkan, itu tidak ada. Wala fi ayyi sifatin, dan tidak ada pula dalam satu sifat apapun, minas sifatid dzatiyati, dalam sifat dat, wahada, dan ini pula kadalika juga yatahaqqaqu, terbuktilah, bi annahu, bahwa Allah itu ahadun, ahad. Walakin, akan tetapi, hada ini taukidun, penegasan, penguatan, wa tafsilun, dan rincian. Dengan kul huwallahu ahad, yang lainnya itu sebagai rinciannya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu menafsirkan, merinci kepada ahadnya Allah. Wa huwa nafyun, dan ini adalah membantah, menegatifkan, lil akidati sunaiyah, kepada akidah sunaiyah, akidah yang asal arti mas sunaiyah, berdua, bercabang. Allahumma ahadiyah, ya, wahdaniyah, lawannya wahdaniyah itu sunaiyah. Allati taz'amu, yang menduga, yang berprediksi, annallaha, bahwa Allah itu huwa ilahul khairi, Tuhan kebaikan, wa anna lisyari, dan bahwa kejelekan ilahan, ada Tuhan lagi, yu'akisullaha, yang menyelisihi Allah, biza'mihim, dengan dugaan mereka, dalam dugaan mereka, wa yakisu, dugaan mereka, praduga mereka, prasangka mereka, prediksi mereka. Wa yakisu,
dan menyalahi sebaliknya a'malahu kepada amal al-khairiyati, amal kebaikan. Kebaikannya saja, ini kadang-kadang muncul dalam hati kita juga. Kadang-kadang ketika jelek memuji kepada, atau bukan memuji, ini mah takdir Allah. Tapi ketika baik mau, wah bagus kamu, tidak dibawa lagi Allahnya itu ya, karena saya keberhasilan saya begini-begini. Ketika jelek mah takdir Allah gitu. Berarti di situ masuk terpleset kepada bahwa Allah itu ketika berbuat baik, kalau jelek mah buat yang lain. Wa yanshurul fasada, dan menyebarkan kerusakan fil ardi, di muka bumi. Wa asharul aqaidis sunaiyah, dan termasuk akidah sunaiyah. Sunaiyah itu lawannya wahdaniyat. Karena ada akidah al-Farsi, akidahnya orang Persia, fi ilahin nur, dalam anggapan mereka Tuhan cahaya, wa ilahud dulam, dan Tuhan kegelapan, wa kanat, dan terbukti ma'rufatan, dikenal fil jaziratil arabiyah, di jazirah Arab begitu. Kalau di kita mah ya banyak Hindu, di Arab mah tidak ada Hindu. Kan ada Tuhan angin, Tuhan apa lagi? Brahma mah Tuhan naon? Kalau Siwa mah kerusakan gitu. Wisnu mah naon? Nah ini ya semacam ini sunaiyah disebut nanti. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka Allahumma al-ijabah. Al-Fatihah bi qiraatil Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Pusdai Jawa Barat, saya Arsyal Gunawan beserta kru liputan Widi, Hasbi, Abimanyu, Erina, dan Amelia melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.